Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil ini jamaah sekalian mewajibkan kita untuk senantiasa menjaga ukhuwah di antara kita. Dan jangan sampai kita membuat perpecahan, entah itu dengan hal yang sekecil apapun. Karena membuat perpecahan itu merupakan kemaksiatan jemaah sekalian. Namun akhir-akhir ini bukannya kaum muslimin disibukkan dengan urusan memperkuat ukhuwah, tapi ada saja dari sebagian kaum muslimin yang justru memperenggang hubungan ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Tetapi anehnya, perkara yang itu boleh berbeda hari ini diusahakan untuk disatukan, sementara perkara yang memang tidak boleh berbeda ini hari ini ditinggalkan jamaah sekalian. Hari ini kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara kecil itu yang membuat kerenggangan di antara kaum muslimin. Padahal ada perkara-perkara yang justru lebih besar. Puluhan ribu kaum muslimin di Palestina sedang terbantai oleh Zionis Israel. Sampai hari ini belum ada solusinya. Belum ada yang mendiskusikan sampai menemukan solusinya. Padahal solusinya ialah bersatu. Kalau hari ini kaum muslimin justru perpecahan yang dia galakkan, lantas bagaimana kita mau menolong kaum muslimin yang ada di Gaza sana? Maka kesempatan yang hanya satu kali ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengambil jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi. Meskipun jamaah sekalian, jalan yang dilalui oleh baginda Nabi itu tidaklah mudah, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, butuh pengorbanan. Tetapi jamaah sekalian, ketahuilah bahwasannya setiap kesabaran yang kita rasakan, setiap istiqomah yang senantiasa kita usahakan, maka Allah akan janjikan balasan yang sungguh sangat dapat kita banggakan di akhir nanti, yakni di dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari kaum muslimin yang dapat memasukinya dengan selamat. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib tak lupa mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa jaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian kaum muslimin yang senantiasa menjadikan diri kita, waktu kita, hidup kita yang satu kali ini menjadi muslim yang bertakwa secara kafah. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini saya mengambil tema dengan judul mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjauhi perpecahan di tengah umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu ialah sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Baginda Nabi juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil ini jamaah sekalian mewajibkan kita untuk senantiasa menjaga ukhuwah di antara kita. Dan jangan sampai kita membuat perpecahan, entah itu dengan hal yang sekecil apapun. Karena membuat perpecahan di antara kaum muslimin itu merupakan kemaksiatan jemaah sekalian, karena bertolak dengan dalil-dalil yang telah saya sebutkan di atas. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akhir-akhir ini bukannya kaum muslimin disibukkan dengan urusan memperkuat
memperkuat ukhuwah. Tapi ada saja dari sebagian kaum muslimin yang justru memperenggang hubungan ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Ini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyebab yang insyaallah saya akan sampaikan pada khutbah Jumat pada siang hari ini. Penyebab yang pertama ialah masih ada jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang belum bisa memahami mana perkara yang itu harus sama dan tidak boleh berbeda, dan mana perkara yang itu dibolehkan untuk berbeda. Yang kedua, jemaah sekalian, sebagian kaum muslimin yang membesar-besarkan perkara-perkara yang memang boleh berbeda, jemaah sekalian. Seakan-akan yang dipahaminya ialah benar dan yang dipahami orang lain itu salah. Bahkan sampai ada yang sampai mengkafir-kafirkan. Nauzubillah min dzalik. Di dalam ketentuan Islam memang ada dua perkara dalam menyikapi hukum itu, jemaah sekalian. Yang pertama ialah perkara yang itu memang boleh berbeda, atau biasa kita dengar para ulama menyebutnya dengan perkara ikhtilaf, atau biasa kita dengar juga dengan sebutan perkara khilafiyah. Terjadi perbedaan hukum di antara para ulama yang memang justru jemaah sekalian perkara ini tidak akan pernah bisa disatukan, jemaah sekalian, karena perkara ini memang dari kedua aspeknya ketika itu sudah mempunyai rujukan yang benar, maka kedua perbedaan ini antara muslim yang satu dan yang lainnya itu memang benar dua-duanya, jemaah sekalian. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jamaah sekalian, dalam salat kita, ketika kita melafalkan Al-Fatihah yang menjadi rukun wajib dalam salat kita, itu ada perbedaan di tengah-tengah imam mazhab. Di tengah-tengah imam mazhab berbeda, dan ini menjadi perkara yang biasa. Tidak pernah jamaah sekalian di masa dulu itu para imam mazhab berusaha untuk menyatukan pendapat ini menjadi pendapat yang satu, jamaah sekalian. Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwasannya Al-Fatihah dalam perkara basmalahnya itu dibaca di dalam hati atau disirkan. Sementara Imam Syafi'i mengambil pendapat yang itu harus dijaharkan, harus dikeraskan. Bahkan jamaah sekalian, ternyata Imam Maliki pendapat bahwasannya tidak perlu membaca bismillah. Ketiga imam besar ini jamaah sekalian berbeda dalam masalah basmalah ini, tetapi mereka saling menghargai. Tidak pernah di antara mereka saling menghujat yang satu dan yang lainnya, menyalahkan yang satu dan yang lainnya. Inilah yang mesti kita ikuti. Begitu pula jamaah sekalian, perkara yang hari ini menyita waktu kita, terutama di media sosial, berkenaan dengan hukum musik. Bagaimana sikap kita jamaah sekalian? Maka sikap kita adalah sebagaimana tadi. Ketika kita mengambil pendapat yang mengharamkan musik, ya itulah yang kita ambil, tanpa harus kita menjatuhkan seseorang yang mengambil musik itu mubah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan seseorang yang mengambil musik itu mubah dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka dia juga tidak boleh mencela saudara kita yang mengharamkan musik. Ini kan perkara yang mudah jamaah sekalian, tetapi kali ini menjadi perkara yang besar karena kurang memahami bahwasanya memang ini masalah yang boleh berbeda jamaah sekalian. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya perkara yang memang tidak boleh berbeda jamaah sekalian. Perkara yang tidak boleh berbeda ini adalah masalah akidah, masalah hukum syarak yang itu sudah bersifat qat'i, yakni sudah bersepakat para sahabat di dalamnya, yang memang tidak ada celah di situ untuk beristihad, untuk menggali hukum lagi, karena ketentuannya sudah qat'i atau menjadi kesepakatan para sahabat. Dalam perkara ini jemaah sekalian, maka para sahabat, maka baginda Nabi mewanti-wanti untuk senantiasa
bersatu dalam masalah ini. Artinya tidak boleh berbeda kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hukum-hukumnya, ada di dalam Islam hukum qisas, ada dalam Islam hukum jinayat, ada takzir, ada mukhalafat. Maka dalam perkara-perkara ini sesungguhnya ini adalah perkara yang qat'i. Tidak ada perbedaan di tengah-tengah para sahabat. Seseorang yang mencuri di dalam Islam, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Maka sebenarnya tidak ada yang berbeda jamaah sekalian, ulama maupun para sahabat. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW menegaskan bahwasanya apabila Fatimah anakku ini mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menegaskan bahwasanya hukum ini tidak bisa diganti jamaah sekalian. Tetapi hari ini anehnya, hukum-hukum yang sudah qat'i ini justru tidak diperdebatkan, justru ditinggalkan. Malah perkara-perkara musik, perkara-perkara yang itu bid'ah, ini menjadi perdebatan yang tiada akhirnya, yang justru menyebabkan renggangnya antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Tidak bertegurnya kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, gara-gara yang satu berdoa angkat tangan, yang satu tidak. Padahal ini adalah perkara yang memang boleh untuk berbeda ya mas. Kira jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kafara bi ayatin minal Qur'an faqad kafar." Barang siapa yang mengingkari satu ayat di dalam Al-Qur'an, maka ia telah kafir. Ketika kita hari ini mengingkari hukum-hukum Allah yang telah qat'i tadi itu, padahal ketika kita berbeda dalam masalah ini, sanksinya ialah sampai pada kekafiran. Tapi perkara-perkara ini tidak pernah menjadi pembahasan, tidak pernah menjadi perdebatan, bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Pada perkara ini adalah kewajiban yang itu juga penting di antara kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara kecil itu yang membuat kerenggangan di antara kaum muslimin. Padahal ada perkara-perkara yang justru lebih besar. Puluhan ribu kaum muslimin di Palestina sedang terbantai oleh Zionis Israel. Sampai hari ini belum ada solusinya. Belum ada yang mendiskusikan sampai menemukan solusinya. Padahal solusinya ialah bersatu. Kalau hari ini kaum muslimin justru perpecahan yang dia galakkan, lantas bagaimana kita mau menolong kaum muslimin yang ada di Gaza sana? Padahal jamaah sekalian, solusi untuk menyelesaikan masalah pembantaian saudara kita, genosida yang melanda saudara kita, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, yang itu adalah perkara yang tidak boleh berbeda jamaah sekalian. Apa itu? Yakni persatuan umat, persatuan negeri-negeri kaum muslimin dunia. Ketika militer-militer mereka bersatu mengusir Israel, maka itulah solusinya di dalam Islam. Tapi lagi-lagi perkara ini jarang untuk disampaikan, jarang untuk diperdebatkan di antara kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah lainnya, negeri ini misalkan dilanda dengan korupsi yang tiada habis-habisnya. Belum lagi kasus yang lain, perjudian. Tahukah jamaah sekalian, hasil survei menjelaskan bahwasannya Indonesia ini termasuk peringkat nomor 1 di dunia yang itu melaksanakan judi online. Ini adalah perkara-perkara yang jamaah sekalian yang mestinya harus dibahas, dituntaskan. Karena perkara ini penyelesaiannya adalah perkara yang sudah qat'i. Ketika dalam Islam menangani perjudian adalah dengan dihabiskan dari akar sampai ke hilirnya. Dihentikan situs-situs online itu, ditangkap para pelakunya yang melakukan korupsi, bisa dipotong tangannya dan lain-lainnya. Inilah jamaah sekalian yang harusnya dibahas, bukan perkara-perkara yang itu boleh berbeda jamaah sekalian. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi kita semua.